biasanya kan pakai Pet Colorado kayak laboratorium virtual. Nah, itu nanti petunjuknya dari guru itu kayak gimana? Bukan apakah nanti dari siswanya tidak mengalami gimana ya? Beda-beda pemahamannya gitu buat uh, melakukan penelitian atau nge-lab online gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dia pertanyaannya. Moderator ini langsung saya jawab ya. Jadi nanti gurunya itu di dalam sintaks kan ada pembelajaran dengan model pembelajaran nanti MediaPad-nya itu akan dimasukkan ke dalam sintaks. Jadi petunjuk cara penggunaannya dan bagaimana peserta didik menggunakan Pet Colorado itu akan diberitahu oleh guru sebelum pembelajarannya dimulai. Maksudnya sebelum praktikumnya dimulai seperti itu. Mungkin dari Mbak Diha ada feedback? Jadi itu nanti praktikumnya dalam waktu yang sama gitu. Untuk praktikumnya ya dalam waktu yang sama karena misal pelajaran IPA dari jam 9 atau jam 10, maka diharapkan jadi praktikumnya itu dilakukan di jam seperti itu. Di jam 9 sampai jam 10 itu. Mungkin kalau ada kendala atau tidak bisa dilakukan di jam yang secara bersamaan, boleh mengonfirmasi dengan gurunya bisa melakukan praktikum di jam berapa seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rofika. Ya. Ini waktu untuk presentasi Mbak Rofika tinggal 2 menit. Mungkin ada pertanyaan lain atau bisa dilanjutkan ke presenter selanjutnya. Untuk dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Karena mungkin nggak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut ke presenter selanjutnya saja ya. Karena waktunya tinggal 2 menit. Nah, sekarang Mbak Eka Sekar mungkin bisa di-share screen untuk presentasi selanjutnya. Nah, mungkin kalau minta tolong di-share-kan, bisa takutnya nanti kalau kebagi jadi lemot. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Sudah. Langsung di-share ke grup saja kan, nanti biar ada yang share screen. Udah ada di grup. Sudah terlihat belum ya untuk presentasinya?
Oke, sudah. Mungkin Saya mulai ya presentasinya. Jadi di sini saya Eka Sekar Ramandani, NIM K45170119. Terdengar kan suaranya? terdengar. Halo. Terdengar. Mempresentasikan tentang pengembangan media flash flipbook untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran IPA di SMP. Next. Mungkin halaman selanjutnya. Jadi untuk pendahuluan atau latar belakangnya, dilatar belakangi dengan ilmu pengetahuan alam merupakan bidang studi dasar yang hendaknya dikuasai oleh siswa pada semua jenjang dari sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah atas atau bahkan ke jenjang universitas. Nah, namun karena bidang yang merupakan salah satu ilmu yang cakupannya cukup kompleks, seringkali siswa mengalami kesulitan dalam menguasai konsep materi dan pemahaman sains. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan oleh guru dalam hal meningkatkan pemahaman siswa akan konsep materi. Nah, salah satunya adalah melakukan perbaikan. Nah, perbaikan di sini dapat dalam berbagai hal, bisa pada metode, bisa pada cara penyampaian, atau bahkan pada seperti yang akan saya bahas pada hari ini, yakni pada media pembelajaran. Tujuan dalam perbaikan media pembelajaran ini tidak lain adalah agar pemahaman siswa atau hasil yang ingin dicapai oleh siswa dalam suatu pembelajaran akan dapat meningkat. Next. Lalu karena yang akan dibahas kali ini ada 3 area keterampilan berpikir kreatif, maka akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran sendiri menurut Sumiati tahun 2008 diartikan sebagai salah satu bagian integral dalam sistem pembelajaran. Nah, media ini dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan, mendorong proses belajar, merangsang pola pikir siswa dalam belajar, serta menarik perhatian dan meningkatkan kemauan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, sedangkan untuk pengertian flipbook itu sendiri yang digunakan sebagai media, itu menurut website animasi Teknokids dalam Diena tahun 2010, merupakan salah satu jenis animasi klasik yang dibuat dengan menggunakan setumpuk kertas yang menyerupai buku tebal, di mana pada setiap halaman digambarkan suatu proses yang nantinya akan terlihat bergerak secara animatif seiring dengan dibukanya tiap lembaran buku. Namun bedanya pada paper kali ini atau rancangannya, flipbook yang digunakan bukan lagi flipbook konvensional atau klasik, melainkan flipbook modern yang sudah dibuat dengan berbasis animasi, dibuat dengan menggunakan software atau aplikasi digital. Nah, untuk keterampilan berpikir kreatif sendiri merupakan salah satu keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Nah, kenapa perlu dikembangkan keterampilan berpikir kreatif ini? Karena di masa sekarang kemampuan berpikir kreatif sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama kreatif dalam pemecahan masalah sehari-hari. Lanjut. Nah, untuk inovasi yang saya angkat sendiri, itu dapat dilakukan inovasi atau perubahan dalam 3 aspek hal. Nah, yang pertama, kemungkinan inovasi pada bagian materi. Nah, materi
sebelumnya yang saya gunakan sebagai referensi dalam paper ini adalah penggunaan alat optik dan cahaya. Namun kemungkinan misal suatu saat saya ingin menggunakan topik yang sama, maksudnya tentang inovasi yang sama, nanti mungkin bisa jadi materi yang akan saya gunakan sebagai variabel akan berbeda atau diganti. Lalu yang kedua, dapat dilakukan pembaharuan pada variabel terikatnya. Misal pada paper yang saya gunakan yang sebagai referensi menggunakan variabel terikatnya adalah keterampilan berpikir kreatif. Bisa jadi pada penelitian selanjutnya akan digunakan variabel yang berbeda, yakni misal keterampilan berpikir kritis. Lalu yang ketiga dapat dilakukan pada pengembangan media yang digunakan. Nah, meskipun di referensi yang saya gunakan sudah tahu menggunakan media flipbook berupa digital, namun belum tahu pasti bagaimana pengeksplorasian sejauh apa yang digunakan oleh penulis yang saya gunakan sebagai referensi. Nah, di sini untuk penelitian kedepannya mungkin bisa dilakukan pengeksplorasian pada inovasi media yang digunakan secara lebih luas, mengingat juga masih dalam aplikasi itu memiliki fitur-fitur yang banyak dan masih bisa dieksplorasi lebih jauh lagi. Lanjut. Nah, untuk berdasarkan dari artikel yang saya ambil sebagai referensi, dapat dilihat bahwa sebelumnya keterampilan berpikir kreatif itu ada 4. Ada berpikir lancar, berpikir luas, berpikir orisinil, dan mengelaborasi. Nah, metode yang digunakan adalah metode yang digunakan pada sumber referensi yang saya gunakan oleh penulis itu adalah menggunakan metode pretest dan posttest. Nah, dari hasil tersebut didapatkan hasil rata-rata pada pretest berpikir lancar sebesar 3,34, berpikir luas 3,32, berpikir orisinal 3,29, dan mengelaborasi 3,33. Nah, setelah diberikan penerapan inovasi pada media, terjadi peningkatan setelah dilakukan post-test, yakni untuk berpikir lancar terjadi peningkatan dari nilai rata-rata 3,33 menjadi 3,78, lalu berpikir luas meningkat dari 3,32 menjadi 3,56, dan berpikir orisinil dari 3,29 menjadi 3,36. Lalu untuk yang mengelaborasi sendiri meningkat dari 3,33 menjadi 3,53. Nah, untuk total N-gain-nya secara keseluruhan adalah 0,36 dan untuk kategori secara keseluruhan nilai peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa dengan menggunakan media flipbook termasuk dalam kategori yang sedang. Lanjut. Lalu untuk penilaian pada nilai pemahaman setelah menggunakan media pembelajaran flipbook didapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Nah, untuk pada kategori pemahaman siswa yang sangat paham, masih belum ada siswa yang masuk dalam kategori ini. Sedangkan untuk pada kategori paham, terdapat 11 siswa atau 30,6% dari nilai keseluruhan kelas. Lalu untuk kategori cukup paham, terdapat 15 siswa, yakni sekitar 41% dari keseluruhan kelas. Lalu untuk kurang paham ada 7 siswa atau 19%, dan sangat kurang paham memiliki nilai sebesar 3 siswa atau 8,3%. Nah, dari hasil analisis data di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan media pembelajaran berupa flipbook dapat membantu dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sugianto dan kawan-kawan tahun 2013
bahwa penggunaan media pembelajaran e-modul berupa flipbook bernilai positif dan cukup efektif dalam meningkatkan hasil prestasi belajar siswa. Lanjut. Jadi untuk secara kesimpulan keseluruhan, dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media pembelajaran berupa flash flipbook berbasis elektronik pada siswa SMP dalam materi indera penglihatan dan alat optik dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Artikel yang saya gunakan sebagai referensi. Nah, berdasarkan artikel tersebut dikatakan bahwa keefektifan penggunaan media pembelajaran ini dapat dilihat dari peningkatan nilai hasil belajar yang cukup baik. Nah, peningkatan di sini dikarenakan penggunaan media inovasi berupa flipbook ini dinilai sebagai media baru yang cukup menarik bagi siswa dan dianggap dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar karena tampilannya yang lebih menarik dari buku atau modul biasa, yakni bisa ditambahkan dengan tambahan suara ataupun animasi yang dapat membantu siswa. Next. Sekian presentasinya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Waktu kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Eka sudah melakukan presentasinya. Waktu tinggal 8 menit, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya Ida Lestari ingin bertanya kepada Mbak Eka Sekar. Tadi kan presentasi pemahaman siswa kan ada beberapa siswa yang kurang paham sama sangat kurang paham. Nah, itu kira-kira kendalanya dalam penggunaan media pembelajaran berupa flipbook apa ya? Terima kasih. Mbak Eka bisa langsung jawab. Yang saya tahap tentang kendala penggunaan media flipbook itu sendiri. Halo. Mungkin jawabannya bisa diulangi, tadi macet soalnya. Untuk kendalanya sendiri mungkin karena media ini berbasis digital yang penggunaan teknologi mungkin untuk beberapa siswa ada yang kesulitan dalam penggunaan media digital itu sendiri atau teknologi yang dimiliki karena seperti diketahui tidak semua orang bisa memiliki fasilitas teknologi yang sama, apalagi mengingat ini masih pada siswa SMP yang mungkin medianya mungkin bisa dari hal materi. Nah, untuk materi sendiri mungkin kesulitan bagi setiap siswa untuk memahami materi itu sendiri juga berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan pemahaman siswa antara satu dengan yang lain. Apakah bisa dipahami?
bisa. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Saya Normalita ingin bertanya. Silahkan. Itu kan flashbook itu kan pakai digital. Sistemnya nanti itu download apa nanti buat ngupload di Google Drive atau gimana? Terima kasih. Baik, akan saya jawab. Untuk media yang digunakan sendiri, sejujurnya saya belum terlalu banyak mengeksplorasi lebih jauh, tapi sejauh yang saya coba cari tahu kemarin, media ini dapat diubah menjadi bentuk seperti dengan format EXE. Jadi seperti pada penggunaan membuka e-book biasa pada mungkin kalau biasa buka PDF itu mungkin bisa seperti itu. Nah, nanti untuk yang lebih lanjut apakah harus menggunakan aplikasi, yang saya lihat juga dari web software-nya sendiri masih ada tingkatan beberapa macam, dan ada bisa menyimpan filenya dalam berbagai bentuk. Jadi mungkin ada beberapa bentuk file atau format file yang hanya bisa dibuka di aplikasi, namun ada juga yang mungkin bisa dalam bentuk video biasa, seperti itu. Jadi tergantung pada format penyimpanannya. Apakah bisa dipahami? Mbak Eka, terima kasih udah paham. Waktu tinggal 3 menit, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan atau mau dilanjut? Saya mau tanya. Silahkan Mbak Kansa. Ya, saya ingin bertanya, jadi sebaiknya penerapan flash flipbook ini diberikan di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, atau di akhir pembelajaran? Terima kasih. Menurut saya untuk penerapannya bisa diterapkan dari awal, karena flash flipbook ini sama seperti penggunaan buku biasa, hanya saja bentuknya yang digital dan dalam bentuk lain. Jadi pada dasarnya ini sama seperti buku teks biasa. Nah, kenapa juga harus lebih baik diterapkan di awal? Karena dengan diterapkan di awal maka diharapkan minat siswa dalam belajar, ketertarikan siswa dalam belajar juga dapat mulai ditingkatkan dari awal, seperti itu. Terima kasih. Bisa ditangkap jawabannya. Iya, terima kasih pertanyaan dan jawabannya Mbak Kansa dan Mbak Eka. Waktu tinggal 2 menit, mungkin bisa dilanjutkan ke presenter selanjutnya ya. Untuk lainnya silakan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Pratama Ristiani, NIM K4517030. Dengan tema 3, implementasi pembelajaran inovasi di pembelajaran IPA SMP, yakni saya mengambil judul penerapan media pembelajaran audiovisual pada materi perkembangbiakan tumbuhan
pada kelas 9 SMP 4 Karanganyar. Nah, adanya pandemi COVID-19, Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 24 Maret 2020 yang salah satu isinya adalah proses belajar dari rumah atau pembelajaran dalam jaringan atau daring. Adanya perubahan pembelajaran dari offline menjadi online, artinya perlu adanya suatu inovasi. Sedangkan dengan mempertimbangkan mata pelajaran IPA, yakni lebih menekankan pada konsep deskripsi materi. Ilmu pengetahuan alam lebih menekankan konsep deskripsi materi pada beberapa materi. Jadi, guru tidak dapat mendeskripsikan secara jelas dan konkret tanpa bantuan media pembelajaran, menurut Kurnia tahun 2018. Salah satunya pada materi perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan lumut, di mana guru mungkin akan kesulitan untuk menjelaskan tentang terjadinya perkembangbiakan pada paku dimulai dari jatuhnya spora dan sebagainya. Kemudian media pembelajaran bagaimana yang sesuai, yakni media pembelajaran yang menarik, yang dapat menumbuhkan rasa keingintahuan siswa dan berpikir kritis, serta aktif mengikuti pembelajaran, menurut Agustianti dan Sukamta 2017. Di mana pendidik harus mampu menggunakan suatu media pembelajaran agar siswa mudah paham materi yang disampaikan oleh pendidik, menurut Rizky Gunawan dan Amiruddin tahun 2020. Inovasi yang saya lakukan yaitu sebelumnya guru melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran berupa buku paket siswa. Di sini saya cantumkan screenshot dari Google Classroom dan kalian bisa dibaca. Di sini ada kalian dipersilahkan membaca buku paket terlebih dahulu dari halaman 15 sampai 21, yakni menggunakan buku paket siswa kurikulum 2018 kurikulum 2013 revisi 2018 dan menggunakan pretest post-test dengan bantuan Google Form. Kemudian inovasinya yakni menggunakan video pembelajaran yang dibuat dan diedit menggunakan aplikasi Filmora dan ditambahkan animasi jatuhnya spora dan sebagainya, kemudian digabung dan diedit dan diupload di YouTube. Dengan bantuan buku paket siswa dan pretest post-test menggunakan Quizzes. Dan ini merupakan gambaran dari video pembelajaran yang diupload di YouTube. Dan ini untuk penilaian pretest dan post-test siswa menggunakan aplikasi atau web Quizzes. Nah, Quizzes ini adalah sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran. Kelebihannya, yang pertama, setiap siswa itu menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan muncul beberapa poin yang didapatkan dalam satu soal, dan juga mendapat ranking berapa dalam menjawab soal tersebut. Sehingga tiap siswa bisa melihat skor dan ranking dari temannya. Yang kedua, jika siswa menjawab salah, maka akan muncul jawaban yang benar. Ketiga, jika selesai mengerjakan kuis, pada akhir kuis akan ada tampilan review question untuk melihat kembali jawaban yang kita pilih atau yang diisikan oleh siswa. Kelebihan keempat, yakni dalam pengerjaan kuis, setiap siswa mendapat daftar pertanyaan yang berbeda dengan siswa lainnya, karena kuis tersebut dibuat dalam bentuk PR, sehingga daftar soalnya itu bisa diacak, dan setiap siswa kemunculan soalnya akan berbeda-beda. Kelemahannya, yang pertama, siswa bisa saja membuka tab kuis tersebut lebih dari satu kali. Yang kedua, susah dalam mengontrol siswa ketika membuka tab baru. Dan prakteknya di sini menggunakan pretest dengan 5 soal pilihan ganda dan post-test 15 soal pilihan ganda. Dengan subjek siswa kelas 9 SMP 4 Karanganyar tahun 2020-2021.
Variabel yang diukur yakni hasil belajar siswa pada KD menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Hasil penelitiannya yaitu pada data hasil belajar peserta didik. Grafik biru yakni media pembelajaran menggunakan media buku atau PPT dan Google Form. Sedangkan yang orange itu pembelajaran inovasi menggunakan video dan penilaian menggunakan quizzes. Terlihat bahwa hasil belajar peserta didik dengan pembelajaran inovasi lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar peserta didik dengan media buku atau PPT dan Google Form. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rata-rata postas hasil belajar peserta didik dengan pembelajaran inovasi 78,16% dan peserta didik dengan media buku dan Google Form 42,96%. Di mana saya mengambil respon peserta didik menggunakan Google Form dengan tidak diketahui siapa pengisinya, jadi anonim untuk surveinya. Dan tanggapan beberapa siswa yang masih berkaitan dengan penggunaan media ini ya berkomentar bahwa video pembelajaran yang digunakan itu cukup baik dan bisa ditambah lebih banyak agar lebih semangat belajar. Kemudian peserta didik juga tertarik dengan game atau quizzes yang digunakan karena menurut mereka menyenangkan. Respon peserta didik media pembelajaran video itu YouTube dan quizzes untuk pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan paku dan lumut. Kesimpulannya, yakni terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar peserta didik yang dibelajarkan dengan media pembelajaran video dan quizzes dengan pembelajaran menggunakan media buku dan Google Form. Penulis menyarankan penerapan media pembelajaran video pada kegiatan belajar di rumah. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk presentasinya, Mbak Nia. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman kalau mau bertanya bisa di-unmute. Mungkin saya mau bertanya ya. Untuk tadi hasil penelitian yang dilakukan itu dilakukan oleh Mbak Nia sendiri atau berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah ada? Kalau dari data-datanya tadi, saya menggunakan penilaian atau hasil belajar dari peserta didik waktu magang, begitu. Kemudian penilaiannya itu belum sekompleks seperti penelitian-penelitian yang lain, seperti menggunakan standar deviasi, nilai tertinggi, nilai terendah, dan lain-lain. Tapi saya hanya menggunakan satu penggunaan rata-rata. Itu saja. Nah, jadi untuk ada kelas kayak Mbak Rufika tadi kan ada kelas kontrol sama kelas eksperimen. Nah, kalau dari Mbak Nia sendiri ini hanya dibandingkan dari satu kelas atau bagaimana? Jadi tahunya kalau meningkat itu dari mananya seperti itu? Jadi waktu itu kan magang saya ke bagian yang kelas 9D. Kemudian untuk data 9D itu yang saya beri perlakuan video dan quizzes. Kemudian untuk yang media buku dan penilaian menggunakan Google Form itu saya menggunakan data dari kelas 9G. Begitu. Ada feedback, Mbak? Kalau dari penelitian yang sudah ada, apa sudah ada yang membuktikan kalau quizzes sama
kuisis sama video itu bisa meningkatkan hasil belajar seperti tadi, Mbak? Kalau dari penelitian yang lain. Kalau dari penelitian yang lain, untuk penelitian kuisis saya belum menemukan untuk meningkatkan hasil belajar, tapi kuisis lebih ditekankan pada peningkatan keinginan siswa atau motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk media pembelajaran yang video itu sudah terbukti efektif, yakni penelitiannya dilakukan di pembelajaran IPA SMP. Terima kasih jawabannya, Mbak Nia. Sama-sama. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Waktunya masih 9 menit. Saya mau bertanya, Silahkan. menurut Mbak Nia, apakah seorang guru itu setidaknya perlu mengetahui cara pembuatan video sendiri? Karena kalau misalnya kita jadi guru beneran, itu kan kebanyakan pasti guru-guru sukanya cari video dari YouTube. Sedangkan mungkin beberapa video di YouTube itu ada yang kurang lengkap atau bahkan mungkin terjadi miskonsepsi. Nah, menurut Mbak Nia, apakah sebaiknya kita membuat video sendiri atau ya sudah dapatnya apa dikasihnya itu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Inayah. Kalau untuk pendidik, guru itu sebaiknya membuat videonya sendiri karena kebutuhan setiap sekolah, kebutuhan setiap siswa itu berbeda-beda. Di mana misalkan guru atau pendidik bisa membuat video sendiri, itu lebih baik dikarenakan bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya sendiri dan kebutuhan pembelajaran yang akan dibelajarkan ke peserta didik. Baiknya lagi jika guru mendapatkan beberapa referensi video dan di situ dikumpulkan mana yang baik dan mana yang perlu dihilangkan dari video itu. Jadi guru bisa memilah mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Dan tidak disarankan jika guru mengambil langsung video milik orang lain atau langsung mengambil video di YouTube karena ada beberapa video yang kurang relevan dengan kurikulum 2013. Begitu, Mbak Inayah. Mungkin ada tanggapan? Tidak, terima kasih. Ya, untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Waktunya masih 6 menit. Ayo dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Silahkan Mbak Kansa. Ya, saya ingin bertanya. Jadi tadi dari penelitian Mbak Nia tadi apa judulnya? Menggunakan kuisis ya? Iya. Dan menggunakan video YouTube. Nah, itu apa inovasinya dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain
menggunakan video dan kuisis. Terima kasih. Kalau dari PPT saya tadi, bentuk inovasinya masih inovasi dibandingkan dengan pembelajaran guru IPA di SMP 4 Karanganyar sebelumnya dengan setelah saya mengajar di situ, Mbak. Jadi belum ada perbandingan dengan penelitian yang lainnya. Begitu. Jadi inovasinya dengan pembelajaran guru sebelumnya. Oh, jadi inovasi di sekolah itu ya. Betul. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman lainnya bisa bertanya lagi kan 4 menit. Karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, waktu saya kembalikan pada Bu Rizky untuk memberikan masukan. Silahkan Bu Rizky. Oke, terima kasih. Saya akan berikan sedikit ulasan dari awal tadi yang punyanya Rafika. Coba minta share screen lagi deh, yang punyanya Rafika. Yang halaman depan terutama. Ya, Bu. Yang mana, Bu? Yang pendahuluan atau? Tolong di-maximize. Judul dari depan. Oh. Ya. Tolong di-maximize deh. PPT-nya. Karena saya pakai HP nggak terlalu ini. Yang halaman pertama yang judul. Ya, di-maximize. Yang di PPT yang Anda itu di-preview. Di-preview, bisa nggak? Ada kan? Nah, enggak. Preview. Di preview itu di yang satu screen sendiri itu loh, Dek. Oh, iya. Jangan. Ini nggak bisa di slideshow tuh, Bu. Oh, gitu. Ya, slideshow maksud saya. Jadi di sini saya tanya, untuk Rafika ini rencana riset atau Anda ambil dari orang lain? Anda mengulas orang lain atau ada rencana untuk riset ke arah ini? Ke arah ini, Bu. Saya cuma ambil media pad-nya aja, tapi untuk literasi digital sama kemampuan adaptasinya saya cari sendiri. Iya, bukan maksud saya. Jadi Anda kepengen nanti rencana risetnya memang ke arah ini? Kira-kira ini, atau Anda mau yang mana? Anda yang jelas risetnya mau menggunakan pad gitu. Yang mau Anda pakai yang mana? Yang lebih ke literasi digital dan untuk riset Anda, atau ini sama sekali tidak berkaitan dengan riset Anda? Untuk media pad-nya masih ragu, Bu. Tapi Anda rencananya mengukur literasi digital dan adaptasi, kemampuan adaptasi ini? Iya, Bu. Oke. Terus kalau misalnya nggak pakai pad, Anda mau pakai yang mana? Berarti media yang berbasis komputer. Media atau model atau metode? Media, Bu. Ada tetap media, cuma medianya belum tentu pad gitu ya? Ya, oke. Jadi, Dek, kalau misalnya Anda kira-kira topiknya seperti ini, memang pada latar belakang Anda bisa pakai keterampilan abad 21. Yaitu di situ kan nanti mengarahnya ke literasi digital. Tapi untuk yang kemampuan adaptasi ini, bagaimana relevansinya dengan keterampilan abad 21 ya? Maksud saya yang literasi digital,
kan di sini kan ada inovasinya berupa media, medianya berupa PET. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus media PET? Kan Anda sudah dijawab karena sesuai dengan keterampilan abad 21 yang diperlukan, yaitu untuk meningkatkan literasi. Literasi yang Anda ambil adalah literasi digital, betul ya? Iya. Tapi yang adaptasi ini buat apa ini? Kemampuan adaptasinya maksudnya saya di sini itu yang di pembelajaran daring gitu loh Bu. Jadi kan karena ini COVID, jadi adaptasi di pembelajaran daringnya. Iya, tapi kalau misalnya Anda ambil riset seperti ini, untuk adaptasi daring itu namanya apa? Itu namanya apa itu di situ? Maksudnya secara bakunya ini termasuk skills yang mana ini? Kalau misalnya digital literation itu kan sudah termasuk skills yang ini literasi keterampilan yang jelas diakui. Tapi untuk keterampilan adaptasi ini termasuk ke arah mana? Masuk ke arah karakter atau afektif atau ya? Karakter berarti masuk ke arah apa? Afektif. Afektif yang mana? Jadi bukan apa-apa deh, tapi Anda kalau seperti ini, Anda nanti cari indikator, kisi-kisi dan instrumennya itu susah. Karena nanti kan Anda dituntut untuk membuat suatu instrumen dan rubrik. Nah, ini istilah adaptasi terhadap pembelajaran itu termasuk apa namanya? Kalau learning adaptation itu berarti masuk ke classroom management. Atau yang mana? Karena tadi yang saya dengar sepintas sekilas tadi, kok kelihatannya yang beradaptasi malah gurunya, beradaptasi untuk membuat PET. Kecuali kalau Anda mengangkatnya itu adalah kesiapan siswa. Jadi, student readiness, learning readiness. Jadi kesiapan belajar itu bisa dimasukkan. Tetapi kalau adaptability itu nggak baku deh kalau menurut saya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang masuk ke inovasi apa media, oke. Jadi kebaharuan saudara adalah di media PET tadi. Kemudian apakah selama ini ada nggak penelitian yang mengenai implementasi PET? Ada. Mengenai apa saja kan gitu. Nanti di latar belakang kan Anda harus mengatakan seperti itu. Kemudian penelitian yang lainnya meneliti apa? Oh, meneliti A, B, C, D, E, F, G. Terus Anda meneliti apa? Kan di situ itu juga kebaruan. Jadi belum pernah ada yang meneliti mengenai implementasi pengaruh PET terhadap terhadap literasi digital. Misalnya seperti itu kebaruan karena belum pernah ada. Yang lainnya PET untuk critical thinking atau untuk analytical thinking atau untuk komunikasi dan seterusnya. Kalau Anda bisa menonjolkan bahwa itu belum pernah diteliti, itu adalah kebaruan juga. Inovasi juga. Tapi jangan lupa bahwa apapun yang Anda janjikan tadi, bisa mengukur literasi digital, bisa mengukur adaptability tadi, itu tetap harus ada instrumennya untuk mengukur. Kalau Anda tidak bisa menemukan instrumennya, berarti itu tadi juga useless gitu, maksud saya. Nah, pernah Anda bisa enggak mendapatkan referensi mengenai pengukuran literasi digital? Saya dapat artikelnya, Bu. Ada berapa? Mudah-mudahan banyak. Mudah-mudahan banyak. Tapi yang saya pakai itu satu, Bu. Jadi yang di... Iya, enggak maksud saya itu oke. Saya kan tadi menanyakan, Anda bisa dapat nggak literaturnya? Karena kan nggak mungkin Anda membuat instrumen sendiri. Kalau Anda membuat instrumen sendiri berarti arah risetnya bukan ke ini, tapi pengembangan instrumen gitu. Ada riset yang mengenai pengembangan instrumen itu boleh, tapi Anda harus membuat kisi-kisi dan validasi instrumen. Nanti divalidasi Anda pakai RAS atau Anda pakai SPSS atau Anda pakai namanya Quest, itu juga bisa. Nah, Anda putuskan Anda mau melihat efeknya, implementasinya, hasil implementasi, atau Anda memang mengembangkan instrumennya. Kalau Anda tidak membuat instrumen sendiri, ya berarti Anda harus mencari rujukan yang benar-benar sudah terpercaya. Dan itu satu saja tidak cukup deh. Maksud saya begitu. Jadi tolong nanti diingat-ingat seperti apa.
Kemudian kalau Anda memutuskan dengan topik seperti ini, artinya implementasi, berarti harus step by step dilihat. Penerapannya bagaimana Anda menggunakan desain riset yang seperti apa? Apakah penelitian tindakan kelas? Apakah penelitian eksperimen? Apakah penelitian kuasi eksperimen? Itu harus direncanakan dengan jelas. Kalau misalnya PTK, berarti Anda hanya menggunakan kelas yang sama, kemudian Anda menganalisis secara deskriptif sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan media PET itu dengan siswa yang sama. Tadi hampir sama dengan yang terakhir tadi siapa ya? Nia ya? Nia apa Eka tadi yang terakhir? Nia yang terakhir, Bu. Oke, Nia tadi menggunakan kuasi eksperimen. Nah, kesalahannya Nia tadi adalah kalau kuasi eksperimen itu memang ada dua kelas. Satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen. Tapi Anda harus memastikan bahwa kelas kontrol dan kelas eksperimen itu dipegang guru yang sama. Jadi jangan menggunakan yang satu adalah pakai guru yang lain, jangan. Harus kelas yang sama. Kenapa? Karena yang satu itu dengan perlakuan, yang satu seolah-olah secara alami alias kontrol tanpa perlakuan. Kalau misalnya yang satu dipegang guru A, kemudian kelas eksperimen dipegang guru B, nanti akan terjadi bias. Karena itu sangat subjektif. Begitu. Nah, itu benar-benar harus diatur. Nah, seperti itu misalnya tadi punyanya Nia juga. Punyanya Nia tadi faktor pembedanya adalah media. Yang satu menggunakan, apa namanya ya, sampah. Apa tadi media yang digunakan tadi? Quizzes ya. Yang satu dengan quizzes, yang satu dengan PPT dan video biasa. Nah, itu pun Anda harus benar-benar merencanakan RPP-nya itu harus sama persis, yang membedakan hanya media saja. Jadi harus sama persis. Dari langkah awal, jadi kegiatan pendahuluan, inti, sampai penutup itu harus sama, evaluasinya pun harus sama. Jangan kemudian dua kelas itu evaluasinya beda, RPP-nya juga beda. Jangan, kenapa? Karena faktor pembeda hanya media. Kecuali kalau Anda punya faktor pembeda juga berupa media pembelajaran. Jadi yang satu adalah model konvensional dengan PBL. Misalnya konvensional itu artinya dia tidak menggunakan quizzes, tapi dia menggunakan metodenya adalah PBL. Kemudian yang satunya quizzes dan menggunakan PJBL misalnya. Jadi PJBL disertai quizzes. Yang satunya PBL saja disertai media konvensional, yaitu tadi PPT dan video. Itu nggak masalah. Tapi kalau penentunya hanya sebagai media, berarti semua langkah-langkah pembelajarannya harus sama. Saya tadi kurang mencermati yang punyanya Eka. Bisa di screen, share screen nggak nih? Punyanya Eka tadi. Yang kedua. Mohon maaf Bu, ini untuk punya Eka masih berusaha masuk, sinyalnya hilang, tapi saya yang share screen Bu. Enggak, tadi tentang apa tadi yang Eka tadi? Bedanya di mana? Enggak? Sebentar, yang judul deh. Ini judulnya pengembangan medianya flash, makromedia flash ya. Untuk meningkatkan cara berpikir kreatif siswa. Nah, ini untuk Eka memang ada inspirasi untuk riset ke arah ini, Dek. Eka ada keinginan untuk memperdalam ini ke riset yang akan Anda lakukan, ke proposal. Mohon maaf Bu, ini Eka-nya belum bisa masuk ke Zoom, soalnya sinyalnya hilang. Ya, oke. Untuk yang lainnya juga. Jadi misalnya seperti ini, misalnya Anda punya suatu rancangan riset seperti ini. Jadi di sini pasti akan ditanya, inovasinya ada di mana? Inovasinya ada di media, flash, flipbook. Jadi ke arah inovasi media pembelajaran. Kemudian tujuannya apa? Untuk berpikir kreatif siswa.
kalau seperti ini, kira-kira dalam benak Anda itu yang mengembangkan flipbook yang membuat media ini guru atau siswa? Kalau bisa di-copy? Iya, Bu. Ya, kalau menurut Anda dari judul ini, kan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, itu yang membuat medianya guru atau siswa nih kira-kira? Jadi gurunya, Bu. Guru, Bu. Ya? Guru yang membuat. Guru yang membuat. Terus bagaimana kok siswa bisa kreatif? Jalannya bagaimana? Kalau dia hanya melihat kemudian kreatifnya itu ada di mana? Memancing siswanya untuk kreatif caranya bagaimana kira-kira? Berarti kan kita harus lihat apanya? Model flipbooknya kan? Ada nggak contoh model flipbooknya? Punyanya Eka tadi ada contoh nggak screenshot flipbooknya ada nggak? Rancangannya saja. Rancangan materinya nggak harus ke flipbooknya yang asli. Dari bentuk PDF saja, potongan PDF saja bisa. Kalau di PPT-nya belum ada, Bu. Ya, enggak, saya cuma menyampaikan. Kalau seperti ini kan berarti Anda benar-benar memberikan contoh. Jadi flipbook yang seperti apa yang kira-kira bisa menstimulasi siswa untuk berpikir kreatif. Sebelumnya Anda harus tahu dulu karakteristik berpikir kreatif itu apa. Apa saja aspeknya. Anda menggunakan indikator berpikir kreatifnya siapa. Misalnya ada di sini indikator keterampilan berpikir kreatif. Punyanya Eka tadi. Ini ada berpikir lancar, Berpikir fluency, flexibility, originality, elaborasi ya. Jadi ada 4 ini di sini. Berarti Anda sebelumnya harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan flexibility, apa yang dinamakan dengan fluency, apa yang dimaksud dengan originality, dan apa yang dimaksud dengan elaboration. Termasuk indikatornya apa? Jadi siswa dikatakan dia bisa fluency, berpikir lancar kalau dia menunjukkan gejala apa. Itu kan nanti ada ciri-cirinya. Berpikir lancar berarti misalnya bila diberikan waktu yang sama dengan singkat, diberikan waktu yang singkat, siswa bisa menjawab dengan tepat, misalnya seperti itu. Nah, berarti kan ini ada implikasinya. Implikasinya adalah bagaimana mengemas flipbook, makromedia flash flipbook tadi yang memungkinkan siswa untuk menjawab dengan singkat dan cepat. Gitu. Jadi bentuknya harus seperti apa? Itu harus diperjelas. Sehingga kelihatan betul itu tepat sasaran atau tidak. Karena nggak ada Eka-nya ya. Saya kasih masukan Eka, tapi Eka nggak ada ya. Ada yang merekam ini kan? Ada yang merekam ini nggak? Ada, Bu. Ada. Ada ya? Nah itu. Maksud saya seperti itu. Demikian juga untuk yang flexibility. Flexibility itu indikatornya apa? Kemudian harus bagaimana menyajikan flipbook supaya bisa memancing flexibility-nya siswa. Itu seperti apa? Jadi di situ apakah ada kasus, apakah ada gambar, atau ada apa yang kira-kira memungkinkan siswa untuk berpikir yang fleksibel. Seperti itu. Itu berlaku untuk semuanya. Jadi sama seperti ketika Rofika tadi menayangkan apa ya tadi lupa saya. Apa tadi Dek materimu Dek? Pet Colorado. Hah? Pet untuk apa? Meningkatkan literasi digital. Literasi digital. Nah, berarti kan Rofika tadi harus menjelaskan literasi digital itu apa pengertiannya, apa indikatornya gitu. Aspek-aspek literasi digital itu apa? Nah, itu nanti yang harus Anda akomodasi di dalam PET, sehingga itu benar-benar relevan bahwa PET itu ada kaitannya untuk menstimulasi atau mendorong atau mengoptimalisasi keterampilan digital literasi siswa. Jadi itu harus satu. Jadi ini makanya saya mengatakan ini berlaku untuk semuanya deh. Artinya ketika nanti saudara membuat suatu proposal itu cara bagaimana merumuskan masalah atau problem statement, kemudian bagaimana Anda membatasi masalah, kemudian bagaimana Anda
mulai mengumpulkan hipotesis yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu akan tercermin dari situ. Kalau tadi alurnya jelas, masalahnya apa, tujuannya apa, kemudian cara mengamatinya bagaimana, cara mengukurnya bagaimana, instrumennya apa, itu saling berkaitan, itu berarti bagus. Artinya riset saudara sudah oke, siap itu untuk maju. Tapi sepanjang Anda masih bingung, ini kaitannya apa ya? Kemudian ini ukurnya bagaimana? Itu berarti rencana riset Anda belum sempurna. Itu yang saya ingatkan. Maka untuk yang pembelajaran inovatif ini Anda boleh menggunakan ilham dari riset orang lain boleh, tetapi harus ada kebaruan di sana. Jadi kalau orang lain sudah meneliti ini terhadap ini, Anda meneliti yang lain. Misalnya meneliti A, pengaruh A terhadap B. Kemudian Anda membaca juga pengaruh A terhadap C. Anda meneliti juga pengaruh A terhadap D misalnya. Anda bisa mengadaptasi dengan pengaruh A terhadap B yang disertai dengan media apa. Itu sudah suatu kebaruan. Boleh. Asal tidak identik. Nah, kemudian misalnya untuk yang baru, yang terbaru itu apa? Untuk pembelajaran daring boleh. Jadi Anda bisa, kalau yang lain sudah pengaruh A terhadap B, Anda bisa menambahkan di situ pengaruh A terhadap B terhadap pembelajaran daring. Jadi inovasi di sini apa? Inovasi di sini adalah untuk pengaturan classroom discourse atau wacana kelas dan pengaturan manajemen kelas yang tadinya secara daring menjadi secara yang tadinya secara luring menjadi sekarang secara daring. Itu juga suatu inovasi. Karena memang masih jarang ini di sini. Biasanya riset-riset yang terkini itu kemudian langsung berpindah keyakinan. Tadinya ngukurnya adalah yang eksperimen atau kuasi atau penelitian dengan kelas, karena adanya daring merasanya oh nggak mungkin ini dilakukan, sehingga kemudian banyak yang berpindah. Saya bikin instrumennya aja Bu, saya bikin analisis buku ajar aja Bu, saya bikin seperti itu. Padahal sebenarnya itu masih bisa dengan langkah-langkah yang jelas, sama seperti ketika Anda menerapkan suatu metode misalnya. Langkah-langkahnya jelas, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan evaluasi itu jelas. Hanya disajikan secara daring. Nah, masalah di sini ada bagaimana? Adalah memastikan bahwa dalam kegiatan daring itu siswa benar-benar berpartisipasi aktif. Artinya, karena kalau anak SMP itu biasanya kan kalau Anda menggunakannya kan jarang menggunakan Zoom atau Meet ya, benar nggak? Lebih sering menggunakan WA ya? Ya nggak? Iya, Bu. Biasanya kan terkendalanya kita susahnya adalah maksudnya benar nggak nih yang ngomong anak itu? Jangan-jangan yang ngomong adalah kakaknya atau siapa? Karena kan kebanyakan ngeceknya itu sangat susah. Jadi biasanya guru cuma nanya. Saya beberapa kali yang membimbing PPL itu kemudian saya minta dimasukkan dalam grup kelas di BAG-nya itu. Biasanya hanya siapa yang sudah, siapa yang belum didaftar. Kemudian siapa yang bertanya. Nah kan seperti itu. Sehingga itu nggak jelas itu yang nanya itu dia benar atau bukan, itu nggak tahu. Kemudian tantangan yang kedua adalah interaksinya. Interaksi antar siswa dan ke guru itu jelas tidak smooth kalau yang di daring. Nah, tantangan Anda adalah bagaimana Anda memastikan bahwa semuanya itu benar-benar terlibat aktif gitu. Walaupun dalam daring. Kalau Anda ingat, kayaknya semester kemarin kita masih juga kuliah juga ya. Ada enggak yang di antara Anda yang kuliah di WAG dengan Ibu? Ada, Bu. Ada ya? Mata kuliah apa ya? Induksi, Ya, mata kuliah apa ya? Induksi magnet. induksi magnet. Ya, induksi magnet, kemudian perkembangan peserta didik ya? Iya. Ya. Nah, itu kalau Anda amati, saya bisa memastikan terjadi interaksi karena ini tadi ada yang presentasi dan jelas semuanya menanggapi. Jadi saya bisa meyakinkan bahwa ini memang benar-benar pertanyaan dari Anda, bukan dari bantal Anda atau dari kakak Anda atau dari mana. Nah, itu adalah salah satu strategi saya untuk memastikan bahwa interaksi antar mahasiswa dan interaksi mahasiswa dengan dosen itu tetap terjaga. Nah, kalau yang tingkat SMP, Anda bisa nggak memastikan seperti itu? Kalau Anda bisa memastikan bahwa ada interaksi yang jelas,
dan bisa terukur, itu berarti Anda siap melakukan penelitian eksperimen atau kuasi atau tindakan kelas ke pembelajaran daring. Itu maksud saya. Jadi dipastikan, karena kadang-kadang kalau anak SMP itu pas jamnya itu, oh HP-nya dipakai sama mamahnya, dipakai sama papanya, dipakai sama orang tuanya kerja misalnya. Jadi saudara, yang pertama adalah memastikan bahwa semua memang sudah siap dan ada. Tapi kalau salah satu saja itu tidak siap, berarti itu nggak jalan. Karena sudah ada bias dari 40 orang, misalnya 40 siswa, ternyata yang 3 tidak bisa dengan alasan dia tidak punya perangkat atau waktu yang tidak sesuai, gitu. Atau kendala jaringan, misalnya seperti itu. Jadi sebelum Anda nanti melakukan pembelajaran daring, harus dipastikan kendala-kendala seperti itu. Maka saya pernah menanyakan, untuk Anda semua kalau menggunakan Zoom atau Meet itu bisa tersambung semua enggak? Karena yang semester kemarin kita sering menggunakan WA Group karena itu tadi banyak yang tidak tersambung gitu. Jadi intinya yang Anda lakukan tadi sudah oke semua, close untuk 3 presenter, tapi mohon nanti step by step-nya lebih dimantapkan ya. Jadi ini perlunya apa, urgensinya apa, inovasinya apa, mengamatinya bagaimana, kemudian perencanaannya bagaimana, mengukurnya menggunakan apa, dan instrumennya apa. Itu sudah harus disiapkan. Nggak harus sempurna, tapi sudah ada kisi-kisi sedikit. Ada bisa menggunakan punya orang lain. Jadi instrumen dirujuk dari ini, kemudian lembar observasi dirujuk dari ini, kemudian lembar penilaian sikap dirujuk dari ini misalnya, itu boleh. Jadi nggak harus Anda bikin sendiri, gitu. Yang jelas itu ada keterkaitannya. Bisa ditangkap keterangan saya, Dek? Bisa, Bu. Ya? Ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, waktu kita masih berapa nih? 13 menit. 12 menit. Maaf Bu, untuk absen OCW-nya belum ada ya Bu? Oh belum ya? Nanti saya buka ya, ini masih di jalan, nanti saya buka, nanti saya informasikan di grup ya. Iya Bu. Jangan khawatir nanti waktunya tetap sesuai dengan jadwal 100 menit, cuma nanti mungkin saya bisa namanya apa? Saya informasikan nanti di WA Group sekitar jam 16 gitu ya, Dek ya? Jam 16 ya, jadi jam 16 sampai jam 15.40 nanti waktunya pembukaan. Ada kuliah nggak jam segitu? Ada, Bu. Supaya tidak bentrok dengan yang lain. Ada? Ada. Hah? Ada, Bu, tapi mulainya jam 3:30. Kuliahnya jam? 3:30. Oh, 3:30. Berarti Anda cari waktu yang kosong yang mana nih? Atau habis maghrib aja jam, enggak, ini kan cuma absen aja gitu. Oh iya. Jadi mau saya buatkan jam 16.30? 16.30, 18.30? Iya Bu, nggak apa-apa. 6:30 malam untuk hari ini absennya? Nggak apa-apa. Iya Bu, nggak apa-apa. Ya, berarti nanti jam 18.30 saya buka ya. Nanti jangan lupa absen, nanti saya ingatkan, nanti saya informasikan di grup ya. Ada pertanyaan nggak tadi yang seputar dengan presentasi tadi? Ada pertanyaan tidak? Yang belum maju juga boleh nanya. Saya mau bertanya, Silakan. yang MediaPad tadi kan kalau semisal implementasi pembelajaran dengan MediaPad dalam meningkatkan literasi digital. Nah, untuk meningkatkan. Ya. Nah itu sebenarnya saya masih bingung dengan cara ngukurnya itu, bukan ini metodenya pakai yang eksperimen atau angket gitu Bu. Oh, untuk mengukur literasi digital berarti saudara harus tahu dulu literasi digitalnya versinya siapa. Digital literasinya menggunakan yang punya siapa.
Ada yang dari Teams, ada yang dari OECD. Anda menggunakan yang mana gitu. Jadi ditentukan dulu untuk yang literasi digital ini menggunakan kriterianya siapa. Itu satu dulu. Kemudian nanti akan mendapatkan kisi-kisi, aspek dan indikator. Ada indikator. Nah, itu kemudian saudara breakdown ke dalam kisi-kisi kisi-kisi penilaian gitu. Nah, kemudian nanti akan terlihat apa itu harus dilakukan, harus dipantau secara langsung atau bisa menggunakan angket. Artinya menggunakan lembar observasi atau lembar angket. Kalau angket itu biasanya hanya untuk menilai ini. Kalau yang angket itu hanya menilai sikap atau faktor eksternal internal. Tetapi kalau lembar observasi itu Anda harus melihat secara langsung. Makanya kita lihat dulu kisi-kisinya seperti apa. Misalnya penggunaan gadget misalnya. Tadi yang pet, penggunaan dia dalam mencari sumber belajar secara online misalnya, itu juga bisa. Jadi Anda bisa mengamati dia menggunakan sumber apa saja, web apa saja yang sering dikunjungi, kemudian dia mendapatkan literatur digital dari situs apa saja kan bisa terlihat. Misalnya dia dari mana, dari googling, biasanya menggunakan googling atau dia langsung merujuk ke situs yang memang berisi berisi media pembelajaran atau memang berisi ke konten-konten pembelajaran secara langsung, itu kan ada. Gitu. Gitu Mbak Rofika. Iya, Bu. Jadi Mbak Rofika cari dulu indikator literasi sains literasi digital yang digunakan mengacu ke mana. Nanti baru bisa dilihat Anda menggunakan angket atau Anda observasi atau Anda harus wawancara gitu. Gitu ya, Mbak? Okay. Another question? Ada lagi yang bertanya? Masih 8 menit. Ini mata kuliah pembelajaran inovatif, kemudian literasi sains ini gunakan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan Anda membuat proposal terutama. Ini karena ini benar-benar sudah terapan itu tadi. Jadi rugi kalau Anda tidak menyambungkan, tidak mengaitkan dengan riset Anda masing-masing. Kan lumayan ini seperti pra penelitian, semacam pra penelitian. Sebelum Anda mengajukan judul yang definitif ke pembimbing. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini masih ada nggak? Masih komplit nggak nih partisipannya? Ada Eka yang udah. Nah, ini sudah hilang. Kenapa? Ada yang sudah live ya? Nggak dapat ini ya sinyal ya? Iya. Ya, oke. Sudah di screenshot ya yang terakhir ya. Untuk kegiatan akhir ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Siapa yang presentasi minggu depan? Pertemuan selanjutnya maksud saya. Siapa yang presentasi lagi? Selanjutnya ada Inayah, Salma, sama Satria. Oke. Kita ketemu minggu depan ya. Semoga akan lebih bagus lagi. Tapi kasih applause dulu untuk teman-teman yang sudah maju. Hebat. Oke, sip. Dipertahankan, tinggal dilengkapi sedikit lagi. Sudah siap untuk maju. Menjadi pra proposal gitu. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky. Ya, sama-sama.
Halo guys. Rahma di malah bolos. Dia keluarkan Rahma Dia ya. ke on-cam tuh di Rahma. Rahman yang gon gazebo. Kenapa sih Kene- bolos? Padahal mlebu ya gak apa-apa loh. Nah, ya toh. Bang tinggal screenshot padahal. Mana nih? Halo. Cara sih. Dewean tadi. Rahma dewean tuh. Kowe meh ning kono tekan. Betul. Saya nggak pernah asar, saya dengar kok ya Allah. Misalkan pas penelitian sing dikon ngajar gurune ngono piye ta? Aku mau tinggal Gurutno kae innalillahi wa inna ilaihi rajiun kae guru-guru mbake ngekon gurune. Oh, alah. Iya sih. Jadi emang kudu kita ki kudu ngajar dhewe. Heeh. Padahal penak loh nek ngekon gurune. Kita mau tinggal tunggu hasil. Nangis. Apaan iki malah solo diketapke meneh no. Oh, ini sing nambah akeh. Sebagian Kayak gitu ya sedino nambahin berapa ratus orang ning Solo. Gila nih. Akeh banget. Malah saiki jadi kan mbakku kan